Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai jadikan Islam wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Anggota kelompok Alvan Danang Saputra nomor absen 2, Dia Rafa Reski Atorik nomor absen 6, Farel Alfat Maulana nomor absen 8, Rendra Aditya Pratama nomor absen 27, Zahidul Zuhud Izul Hasmi Mubarak nomor absen 33. Islam wasatiyah. Secara bahasa, kata wasatiyah berasal dari kata wasata yang berarti adil atau sesuatu yang berada di pertengahan. Ibnu Asyur mendefinisikan kata wasata dengan dua makna. Pertama, definisi menurut etimologi. Kata wasat berarti sesuatu yang ukurannya sebanding. Kedua, definisi menurut terminologi bahasa, makna wasata adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dalam hal tertentu. Islam wasatiyah adalah yakni Islam tengah di antara dua titik ekstrem yang saling berlawanan, yaitu antara taksir, meremehkan, dan gulu berlebih-lebihan, atau antara liberalisme dan Islam jalan tengah, tidak terlibat kekerasan sampai pembunuhan terbuka dan berada di atas untuk semua golongan. Islam wasatiyah selanjutnya dikenal dengan Islam moderat, adalah Islam yang cinta damai, toleran, menerima perubahan demi kemaslahatan, perubahan fatwa karena situasi dan kondisi, dan perbedaan penetapan hukum karena perbedaan kondisi dan psikologi seorang adalah adil dan bijaksana. Klasifikasi wasat dalam beragama Islam. Yang pertama, wasat dalam persoalan akidah, dalam persoalan iman kepada yang gaib, diproyeksikan dalam bentuk keseimbangan dan batas-batas tertentu. Yang kedua, wasat dalam persoalan ibadah, dalam masalah ibadah menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Yang ketiga, wasat dalam persoalan perangai dan budi pekerti. Dalam persoalan perangai dan budi pekerti, Islam memerintahkan manusia untuk bisa menahan dan mengarahkan hawa nafsunya agar tercipta budi pekerti yang luhur atau akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wasat dalam persoalan tasyri' atau pembentukan syariah, selalu tunduk dan patuh pada syariat Allah dan menjaga keseimbangan tasyri' dalam Islam, yaitu penentuan halal dan haram yang selalu mengacu pada alasan manfaat dan mudarat, suci najis, serta bersih kotor. Ciri-ciri wasatiyah. Yang pertama, tawasuh atau mengambil jalan tengah. Yang kedua, tawazun atau berkeseimbangan. Yang ketiga, i'tidal atau lurus dan tegas. Yang keempat, tasamuh atau toleransi. Yang kelima, musawah atau persamaan. Yang keenam, syura atau musyawarah. Yang ketujuh, islah atau reformasi. Yang kedelapan, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Yang kesembilan, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Yang kesepuluh, tahadur atau berkeadaban. Wasatiyah sebagai rahmatan lil alamin. Saat ini kita dihadapkan dengan muncul kelompok Islam yang intoleran, eksklusif, mudah mengkafirkan orang lain, dan kaku. Tidak hanya itu, muncul juga kelompok Islam yang cenderung liberal dan pesimis. Kedua kelompok tersebut tergolong ke dalam kelompok ekstrim kanan atau tataruf yamim dan ekstrim kiri atau yasar, yang bertentangan wujud ideal dalam mengimplementasikan Islam di Indonesia bahkan dunia. Islam wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang selama ini dianut dan diamalkan umat Islam di Indonesia. Namun, setelah terjadi revolusi teknologi informasi, mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia mulai masuk dan diajarkan di Indonesia. Termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang dinamis dan tidak kaku, tapi juga tidak memudah-mudahkan masalah.
Amalia keagamaan Islam wasatiyah perlu dikembangkan sebagai implementasi Islam atau rahmatan lil alamin untuk memperjuangkan nilai-nilai ajaran Islam yang moderat dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Moderasi beragama sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, serta menekankan pada keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan sesama manusia secara keseluruhan, sehingga benar-benar terwujud rahmatan lil alamin. Radikalisme. Kata radikalisme sebagai turunan kata radikal, bersifat netral dan tidak terkait dengan masalah agama. Radikal merupakan sebuah kata yang sering digunakan dalam kajian filsafat. Radikal berasal dari bahasa Latin, yaitu radix, yang berarti akar. Secara etimologi, kata radikal mengandung arti segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akar-akarnya atau sampai pada prinsipnya. Sikap radikal akan mendorong perilaku individu untuk membela secara mati-matian mengenai suatu kepercayaan, keyakinan, agama, atau ideologi yang dianutnya. Radikalisme dianggap baik karena memiliki asosiasi atau konotasi positif dengan progresif dan inovatif. Sedangkan radikalisme dianggap buruk karena memiliki asosiasi atau konotasi negatif dengan ekstremisme. Radikalisme dijadikan sebagai salah satu paham atau aliran yang menuntut perubahan dan pembaruan sistem sosial dan politik dengan cara kekerasan atau ekstrim. Paham radikalisme ini seringkali dikaitkan dengan agama atau mengatasnamakan agama. Padahal semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Namun, agama yang sering menjadi target adalah agama Islam. Sehingga muncul adanya orang Islam yang radikal, yaitu orang Islam yang mempunyai pikiran yang kaku dan sempit dalam memahami Islam, serta eksklusif dalam memandang agama-agama lain. Faktor penyebab radikalisme. 1. Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. 2. Memahami Islam dari kulitnya saja tetapi minim wawasan tentang esensi agama. 3. Disibukkan oleh masalah sekunder dan melupakan masalah-masalah primer. 4. Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa-fatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat dan semangat zaman. Ciri-ciri radikalisme. 1. Intoleransi dengan orang lain yang memiliki perbedaan pandangan dengan mengingkari fakta kebinekaan yang ada di Indonesia. 2. Sikap berlebihan dalam beragama sehingga melanggar hukum dan norma agama. 3. Memaksakan kehendak dengan berbagai dalil termasuk dalil agama, bahkan ingin mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara khawarijiyah, berontak, bukan tadrijiyah, bertahap berproses. 4. Menggunakan cara-cara kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang menumbuhkan kecemasan dan menghancurkan fisik kepada orang lain yang tidak sepaham. 5. Merasa dirinya paling benar, sehingga tidak mau mendengarkan argumentasi dari kelompok lain. Islam menentang radikalisme. Sikap melampaui batas tidak akan membuahkan hasil yang baik dalam semua urusan, apalagi dalam urusan agama. Di antara sikap melampaui batas adalah bersikap radikal dengan segala bentuknya yang menyelisih syariat. Islam melarang umatnya melampaui batas dengan mengamalkan agama yang ekstrim sehingga melebihi batas kewajaran. Berlebih-lebihan dalam agama adalah dengan melakukan sesuatu yang melampaui batas dengan kekerasan dan kekakuan. Islam dengan tegas menolak radikalisme karena sangat membahayakan, merusak syariah dan ibadah umat Islam, merusak tatanan dan ideologi negara, bahkan menimbulkan teroris dan pembunuhan. Maka, paham radikalisme harus dihentikan penyebarannya dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah dengan meningkatkan pemahaman agama secara kafah atau sempurna, baik melalui pendidikan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.